Setelah KPK memeriksa ponsel Hasto Kristianto, kini KPK mengantongi keberadaan Harun Masiku dan akan Wakil Ketua KPK Alexander menangkapnya. Marwata menyatakan pihaknya sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku yang berstatus buron sejak 4 tahun silam. Alexander juga berharap mantan caleg PDIP tersangka kasus suap komisioner KPU pada 2020 tersebut bisa ditangkap dalam 1 minggu ke depan. Belum diketahui apakah keberadaan Harun Masiku tersebut diketahui setelah penyidik KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto atau dari sumber lain. Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Hasto pada Senin 10 Juni 2024 lalu terkait upaya KPK untuk menangkap Harun Masiku. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga menyita alat komunikasi dan buku catatan milik Hasto. Ya, setelah KPK menyita buku catatan dan ponsel milik Hasto, KPK sudah mengantongi informasi tentang keberadaan Harun Masiku dan tentunya akan segera menangkap dalam minggu-minggu ini, demikian katanya. Dan ini penjelasan kenapa Harun Masiku sulit ditangkap. Ini adalah pengacara daripada Hasto Kristianto. Harun Masiku ini, Bang Rio, sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang Januari 2020. Ya. Januari 2020. Januari 2020. Sekarang sudah 4 kali Idul Fitri, Idul Adha. Iya. Ini mau Idul Adha kita, mau korban. Iya. Ya. Udah 4 kali. Iya. Tapi nggak tertangkap ini Harun Masiku. Ya. Maka pengalaman saya menjadi advokat, ada 2 penjelasan yang masuk akal. Ya. Kalau seorang buronan tidak ditangkap, maka 2 penjelasan itu. Yang pertama, memang tidak bisa ditangkap. Contohnya Rembo. Ya. Ya kan? Biasa hidup di hutan ya. Rembo Ya. sampai jilid 5. Iya. Yang mau ditangkap buronannya, ya kan, Kopassus, pasukan khusus, Ya. ya kan, hidup di hutan. Punya daya survival. Nggak bisa ditangkap, Bang Rio. Ya. Full of power. Iya, Rembo. Ya. Lah kalau Harun Masiku nggak tertangkap, maka bisa saja memang sengaja nggak ditangkap. Ya. Harun Masiku ini, Bang. Logikanya seperti itu ya. Kenapa Harun Masiku tidak ditangkap? Ya memang sengaja tidak ditangkap dikarenakan barangkali mungkin Harun Masiku mempunyai kata kunci buat membungkam kenapa tidak boleh ditangkap ya. Barangkali bisa jadi nanti rekan-rekannya ketangkap semua. Barangkali seperti itu ya. Kan selain itu juga Hasto katanya mau akan dipanggil KPK pekan depan berkaitan dengan Harun Masiku kan. Oke. Gini, kalau Harun Masiku itu saya kira ada 2 hal, Bang. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam proses Harun Masiku. Setahu saya juga pihak-pihak yang dianggap terlibat itu sudah dihukum. Bahkan sudah ada yang menyelesaikan hukumannya kan, kayak mantan anggota KPU itu udah keluar itu, Bang. Nah, pertanyaannya, apakah ada data baru atau bukti baru di mana bukti baru ini melibatkan orang baru yang selama ini istilahnya lepas dari proses hukum? Kalau dalam kasus Vina yang lagi viral ini sebetulnya ada Peggy-nya kan? Ya kan gitu kan? Iya. Yang dihukum kan 9 orang nih. Lalu ada 3 lagi. Katanya 3 lari. Tapi belakangan kemudian katanya cuma 1. Nah, jadi apakah bukti ini kemudian ada bukti baru yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada orang lagi? Kan biasa dalam kasus tuh, Bang. Awalnya 3 orang. Lalu berkembang jadi 7 orang. Iya. Berkembang jadi 15 orang. Itu loh, Bang. Jadi kasus ini berkembang. Nah, mungkin saja kasus Harun Masiku ini juga berkembang. Gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya subjek utamanya nih kan pemberi suapnya ini kan namanya Harun Masiku. Iya. Nah, pertanyaan menariknya adalah Harun Masiku ini kabur, hilang sampai sekarang. Nah, kaburnya atau hilangnya ini apakah melibatkan pihak tertentu atau tidak gitu, Bang, yang menjadi accomplice atau menjadi kaki tangan atau membantu pelariannya itu gitu, Bang. Jadi ada 2 menurut saya ini yang bisa terjadi. Yang pertama adalah pengembangan kasus, tersangkanya bertambah. Yang kedua bisa jadi ada kaki tangan. Yang paling mudah dikatakan kalau Harun Masikunya itu ketangkap atau ketahuan ketika diruntut, larinya Harun Masiku itu melibatkan orang tertentu. Dan harus dikatakan, Bang, ya belum tentu Mas Hasto nanti tersangka. Iya, belum, atau kasus ini belum tentu gitu loh. Dan saya kira kan ini baru penyebutan. Iya. Kan Dipanggil diperiksa kan, Bang. sebagai saksi kan biasa. Ditanya. Ya, itulah pendapat daripada M. Kodari yang mengatakan bahwa bisa jadi tersangkanya tidak hanya Harun Masiku saja.
dan tentunya ada banyak orang yang terlibat untuk mengamankan orang-orang yang terlibat itu di dalam kasus Harun Masiku. Janji KPK akan menangkap Harun Masiku dalam 1 minggu disampaikan oleh Alexander Marwata. Anda sempat terlontar bahasa 1 minggu akan bisa menangkap Harun, atau emang Pak sudah mengetahui sehingga kalau 1 minggu semoga semoga dasar semoga itu apa? akan harapan. Kemudian kemarin Pak Alexander Marwata menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui posisi yang bersangkutan. Itu juga yang kemudian menjadi kritik saya, Bang Karni, mungkin bisa dibaca di media, bahwa belum pernah ada lembaga penegak hukum atau pimpinan lembaga penegak hukum yang menyampaikan ke muka publik sesaat sebelum ditangkap bahwa lokasi Anda sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi ini poin penting, Pak Bang Karni. Jadi kalau kemudian kita ngomongin ada, tadi Bang Patra ngomong ada pasal 21 ya, menghalang-halangi penyidikan ya. Itu justru malah sebenarnya orang yang memberitahu bahwa buronan itu sudah diketahui lokasinya, justru itu yang menghalangi penyidik. Karena apa? Karena tidak boleh kita memberitahu orang, seorang penjahat yang sudah masuk DPO, sudah 4 tahun buron, sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku itu, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Bahwa Anda sudah ketahuan loh lokasinya. Kalau dalam seminggu nggak bergerak nih, maka seperti kata siapa tadi Bang Kodari ngomong ya, bahwa sudah ada jangka waktunya. Saya juga nggak, sebagai penyidik saya juga agak bingung itu Bang Karni untuk menjelaskan kenapa kok harus 7 hari. Apakah 7 hari perjalanan berkuda atau 7 hari apa? Jadi memang ini jadi satu kritik kita bahwa Pak Alexander Marwata itu tidak tepat menyampaikan seperti itu. Ya, mengkritik tindakan KPK yang menyampaikan kepada publik bahwa dia berharap Harun Masiku ditangkap dalam 1 minggu dikarenakan sudah terlacak keberadaannya. Ini menurut penyidik salah ya, tidak tepat. Dan ini adalah mantan penasihat KPK yang berbicara tentang Harun Masiku. Coba Anda lihat, Harun Masiku itu sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Ya? Iya, 3 tahun lebih. Si Nazarudin itu bendahara partai berkuasa waktu itu. Anggota DPR. Lari ke Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian Cina, terus terakhir di Kolombia. Tapi presiden waktu itu punya komit untuk membantu pemberantasan korupsi. Maka dia perintahkan Polri untuk bersama-sama KPK mengejar sampai di Kolombia, ditangkap 4 bulan. Dia partai berkuasa waktu itu. Hari ini Harun Masiku tidak kita kenal dia siapa, di partai juga tidak. Tapi karena melibatkan elit-elit politik, maka kemudian sampai hari ini belum ditangkap. Oke, silakan. Itulah ya merupakan penasihat KPK yang mencurigai pemerintah atau presiden melindungi Harun Masiku. Berbeda dengan Alexander Marwata yang mengatakan sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku, namun demikian penyidik yang bernama Guntur Rahayu malah meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku untuk segera melaporkan kepada KPK. Dan ini juga tentunya bukan hanya keinginan dari kami, ini keinginan dari rekan-rekan juga, dari rekan-rekan jurnalis juga. Jadi sekalian di sini kami tidak bosan-bosannya mohon informasi, mohon masukan, kalau dengar, kalau lihat gitu ya, ada di mana, kabari kami terkait dengan saudara M ini. Kita sama-sama mencari kan ya. Tentunya juga kalau misalkan kami ada informasi ya, informasinya sangat terbatas, maksudnya terbatas itu terbatas siapa yang harus mengetahui, sehingga tidak bisa kami juga sampaikan karena tentunya itu akan berakibat juga dalam proses penyidikan dan pencarian yang bersangkutan.
Itu tadi pernyataan daripada penyidik KPK. Itu sangat berbeda sekali dengan Ketua KPK Alexander Marwata. Jadi sepertinya ini masih bulat saja dan masih ditutup-tutupi oleh KPK terkait daripada Harun Masiku. Tentunya ini tidak akan selesai di dalam minggu-minggu ini. Hasto Kristianto mendapatkan support dari masyarakat untuk menjadi orang yang semangat. Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat. Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan ya Pak ya, jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ya, ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan ya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi ya sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Intinya, Bapak harus berani kasih contoh kita Pak, lawan kezoliman Pak. Semangat Pak Hasto. Ya, Hasto Kristianto diminta semangat untuk melawan kezoliman gitu ya. Kezoliman itu orang mana ya? Kezoliman. Nah, begitu katanya ya. KPK masih menyelidiki tentang keberadaan Harun Masiku. Yang saya bisa sampaikan adalah penyidik masih tetap berupaya menganalisa informasi maupun alat bukti yang saat ini ada sama penyidik. Jadi saya tidak bisa membuka realnya seperti apa. Kita berharap bahwa Harun Masiku dapat segera ditemukan sehingga tidak banyak lagi polemik yang terjadi di masyarakat saat ini. Terlepas dari pemberitaan yang sudah ada selama ini, sekali lagi penyidik tetap berupaya untuk mencari yang bersangkutan dengan strategi-strategi yang kembali lagi tidak bisa dirilis di publik. Ada beberapa negara juga berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan sudah didatangi oleh penyidik, tidak dalam rangka agenda politik apapun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, sekali lagi apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan, itu hanya kebetulan saja. Jadi ya, KPK menambik apabila kegiatan ataupun dalam rangka untuk menangkap Harun Masiku itu adalah ya agenda politik. Dan dia mengatakan kalau sebetulnya apabila memang ini berbarengan dengan agenda pilkada ataupun mengenai pendaftaran di calon gubernur ataupun wali kota ataupun bupati dalam urusan politik, KPK ya membantahnya. Harun Masiku adalah korban dan ini disampaikan oleh politikus dan ya aktivis PDIP Adian Napi Tupulu. Harun Masiku itu korban atau pelaku? Korban. Punya hak nih. Saya punya hak untuk menjadi anggota DPR. Hak itu dari mana? Hak itu berdasarkan keputusan partai yang diberikan dasar oleh keputusan Mahkamah Agung. Clear? Clear dong? Dia merasa punya hak. Oke. Lalu dia tunggu haknya diberikan. Oleh siapa? Oleh KPU. Enggak diberikan. Dia minta haknya yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tapi tidak dilaksanakan KPU. Lalu dia berpikir bagaimana agar hak itu tetap didapatkan. Datanglah tawaran. Datanglah tawaran dari Wahyu siapa nih? Wahyu Setiawan. Kalau lu mau, lu kasih sekian. Karena dia merasa posisinya secara hukum benar, dia coba berikan itu. Dalam kapasitas itu, Harun Masiku itu korban atau pelaku? Enggak, saya mau nanya, korban atau pelaku?
Kalau menurut saya pelaku, harusnya kalau yang disampaikan oleh Adian, kalau Harun Masiku itu posisinya benar, ya tidak perlu pakai uang lah. Kan memang dia sudah menang di dalam Mahkamah Agung ya. Keputusan Mahkamah Agung mungkin memerintahkan kepada KPU untuk melantik Harun Masiku sebagai DPR PAW ya, pengganti antara waktu. Apabila memang Harun Masiku kuat secara hukum, benar, ya tak perlulah Bang Adian keluar duit lah. Kenapa? Kalau orang yang tidak kuat pasti dia merasa harus nyogok begitu ya, harus memberi uang kepada KPU. Ya kalau saya sendiri kalau misalnya menang tak perlulah kita harus kasih uang. Kan itu udah otomatis. Undang-undangnya, aturan KPU-nya itu udah otomatis. Siapapun sebagai pemenang nomor 2, artinya suara terbanyak kedua, dan caleg yang pertama meninggal atau lengser, otomatis yang nomor kedua inilah yang akan dilantik menjadi pengganti antar waktu. Harusnya begitu dong, tak perlu harus nyogok-nyogok. Kalau kasih uang ke KPU berarti secara hukum dia lemah alias kalah, maka dia harus menyogok begitu. Ya, dan menyogok inilah yang dipermasalahkan oleh KPK, karena siapa yang memberi dan menerima korupsi itu berarti pelanggaran hukum alias dikatakan sebagai koruptor. Begitu Mas Bro.